Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Isnaini, NIM 192121039. Di sini saya dari kelompok 4 yang mendapatkan tema tentang zakat. Adapun pengertian zakat yang berarti mengambil sebagian harta dengan sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Berbeda dengan sedekah ataupun infak, zakat dibatasi dan ditentukan jumlah dan macamnya. Adapun jenis zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Dan waktu pengeluaran zakat fitrah itu ditentukan setahun sekali, yakni menjelang malam Idul Fitri. Sedangkan zakat mal boleh dibayarkan kapan saja selama memenuhi nisab yang telah disyaratkan. Islam menetapkan bahwa zakat adalah syariat yang utama dan diketahui secara umum, maka barang siapa yang mampu ataupun telah memenuhi kriteria untuk membayar zakat namun mengingkari kewajibannya, ia termasuk dalam golongan orang yang kufur. Kenapa berzakat? Ya karena selain menghasilkan harta, zakat juga akan menyingkirkan kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Terus orang-orang macam-macam zakat tadi, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu tujuannya untuk membersihkan diri dengan memberikan beras atau makanan pokok yang berhak atau yang membutuhkan. Adapun ketentuan besar zakat yang dikeluarkan per jiwa adalah sebanyak 1 sya atau minimal 2,5 kg atau 3, liter makanan pokok di daerah tertentu. Zakat mal itu zakat harta adalah pemberian zakat dari pendapatan umat Islam, misalnya dari perdagangan, pertanian, hasil laut, ternak, dan lain sebagainya. Dalam pemikiran Hamka dalam studi kasus tafsir Al-Azhar, Hamka itu menjelaskan balasan bagi orang yang tidak membayar zakat. Dalam tafsirnya, Hamka menjelaskan bahwa orang yang tidak membayar zakat akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Hamka juga menggambarkan emas, perak, dinar, dan dirham yang mereka kumpulkan itu akan dipanggang sampai meleleh di api yang sangat panas, lalu diserikakan ke kening mereka yang setiap harinya hanya memikirkan keuntungan saja, dan disetelikakan pula pada rusuk dan lambung mereka yang setiap harinya digunakan untuk memikul dan menimbun harta tersebut tanpa rasa adanya tanggung jawab. Hal ini berdasarkan penafsiran Hamka pada Quran Surat At-Taubah ayat 34 dan Quran Surat Taubah ayat 35. Dan Hamka juga menjelaskan dalam tafsirnya bahwa orang yang tidak membayar zakat termasuk orang-orang yang bakhil. Dan Allah pun telah mengancam orang-orang yang melakukan demikian dengan azabnya. Kelak di hari kiamat, harta yang mereka kumpulkan akan dikalungkan pada setiap leher mereka. Hal ini berdasarkan penafsiran Quran Surat Ali Imran ayat 180, serta Hamka menjelaskan balasan bagi orang-orang yang menimbun harta dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka harta-harta tersebut akan membakarnya di akhirat. Hal itu didasarkan oleh ucapan Nabi ketika memerintahkan Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan penafsiran pada Quran Surat Al-Lail ayat 8. Hukumnya berzakat itu wajib untuk zakat fitrah dan untuk zakat mal sesuai dengan nisab yang telah disyaratkan. Menerima zakat itu sudah ada di golongannya dan tidak sembarangan orang dapat menerima zakat. Yang pertama, golongan yang dapat menerima ataupun berhak menerima zakat yaitu fakir. Ialah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang-orang ini tak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, miskin. Di atas fakir ada orang-orang yang disebut miskin. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit penghasilannya sehari-hari, hanya cukup untuk memenuhi makanan, minuman, dan tak lebih dari itu. Yang ketiga, amil. Mereka adalah orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang berhak ataupun yang membutuhkan. Yang keempat, mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat karena bertujuan untuk memantapkan ataupun meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhan, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Rikab atau memerdekakan budak, yaitu di zaman dahulu banyak orang dijadikan budak oleh saudara-saudara kaya. Inilah zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat.
Yang keenam, ghorim, orang yang memiliki hutang. Ghorim merupakan orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat, tetapi orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapat zakat akan gugur. Yang ketujuh, fisabilillah. Yang dimaksud dengan sabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Contohnya pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, dan panti asuhan, madrasah diniyah, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedelapan, ibnu sabil, yang disebut juga sebagai musafir ataupun orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 11 yang artinya, dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu, sebagaimana kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Ditafsirkan ringkas oleh Kementerian Agama, namun jika mereka bertobat dan perbuatan-perbuatan dosanya dan meninggalkan kekufuran dengan kemusyrikan lalu masuk ke Islam, serta secara konsisten melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama dan memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk melindungi dan menyayangi. Di sini menjelaskan bahwa ayat-ayat itu menjadi bukti wujud dan keesaan Allah bagi orang-orang yang mengetahui, yakni mereka yang mau mengambil manfaat atas bukti-bukti tersebut. Dalam tafsir Al-Muyassar, Quran surat Maryam ayat 31, Dia menjadikanku orang yang mempunyai kebaikan yang besar dan kemanfaatan dimanapun aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku untuk memelihara sholat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup. Dalam Quran surat Al-Maryam nomor 50 ayat 55, yang artinya, dan Dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan Dia seorang yang diridhoi di Tuhannya. Kemudian ditafsir ringkaskan oleh Kementerian Agama, dengan kerasulan itu Nabi Ismail mengajak kaumnya memati Allah, dan dia selalu menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat sebagai ibadah dan ungkapan syukur kepadanya, dan menunaikan zakat kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Dengan ketulusan dan keteguhan memegang janji, dia menjadi salah seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Berzakat termasuk salah satu rukun Islam setelah syahadat, sholat, dan puasa. Hal ini telah diketahui sebagaimana ditegaskan oleh sabda Rasul dalam hadis yang artinya, Islam di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Islam dibangun di atas 5 hal. Yang pertama, kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan kesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Zakat itu berbeda dengan infak. Zakat itu dibatasi. Kalaupun sedekah ataupun infak itu terserah atau keikhlasan diri masing-masing. Zakat itu bisa dikatakan ikhlas juga, tapi ditentukan jumlah dan macamnya. Adapun untuk yang menerima zakat itu orang yang benar-benar berhak dan yang benar-benar sesuai dalam golongan 8 tadi. Fakir, miskin, mu'alaf, amil, rikob, dan ghorim, fisabilillah, ibnu sabil. Selain dari golongan 8 itu bisa dikatakan tidak berhak menerima zakat. Dan zakat itu termasuk hukumnya wajib karena mensucikan harta, dan Allah sangat marah karena orang yang tidak mau menzakatkan hartanya, sebagian hartanya, ataupun tidak menzakatkan zakat fitrahnya, akan mendapatkan azab yang sangat-sangat pedih, yang sudah dikatakan pada pemikiran Hamka pada studi kasus tafsir Al-Azhar tersebut. Jadi hukumnya wajib dan harus dilakukan karena itu termasuk perintah Allah sesudah sholat dan zakat. Dan zakat termasuk ke dalam rukun Islam. Dan zakat termasuk dalam rukun Islam setelah syahadat, sholat, dan puasa. Jadi sekian dari saya. Adapun kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum
Saya mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.